105 Roh FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. 105 Raw FM Your Lifestyle. Ya, rekan Raw, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Kembali lagi di edisi hari ini, di edisi 19 Oktober 2021 bertepatan di hari Selasa. Ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda dan seperti biasa, sekarang sudah menunjukkan di formasi pukul 17:14 ya. Kita sudah masuk di acara talk show bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan di studio Roh FM seperti biasa juga ada Al Ustadz Muhammad Nuh yang mengisi ruang dengar Anda. Tentunya akan memberikan sebuah ulasan ceramah ya. Baik, kalau gitu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat walafiat. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tema positive thinking ya Ustadz. Insya Allah. Baik. Untuk pendengar semua dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan kita, baik itu dari via streaming, dari radio biasa, ataupun boleh bergabung juga di live Facebook kita. Dan juga di live Instagram boleh bergabung ya rekan Raw. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu, kepada Al Ustadz kita persilahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-Nabiyul Mukhtar al-Mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan seluruh pendengar kami, pendengar setia Radio Rawi FM di mana saja kita berada, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang sangat kami muliakan dan kami banggakan. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Karena anugerahnya kepada kita sudah tidak bisa kita hitung dan kita tidak bisa ukur. Tanah kita dijadikannya dalam keadaan subur. Marilah kita untuk berusaha menjadikan diri kita masing-masing menjadi hamba yang pandai bersyukur. Insya Allah hidup kita akan makmur. Mari kita jauhi dari sifat kufur, karena sifat kufur itu akan membawa kita kepada negeri yang mundur. Oleh karena itu, ingatlah Allah itu yang maha mengatur. Mari kita jadikan kepribadian kita kepribadian yang jujur, sehingga dengan demikian dapat kita jadikan diri kita juga orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Insya Allah negeri kita akan makmur. Mari kita tentunya dalam kehidupan ini kita tidak terhindar dari perbuatan dosa dan perbuatan kufur. Marilah kita mohon ampun karena Allah itu Maha Ghafur, dan sebelum badan kita kaku terbujur, marilah kita segera mohon ampun kepada Allah yang Maha Ghafur. Karena keadaan tubuh kita sudah keadaan tidak lentur, pandangan mata pun sudah pada kabur, kulit pun sudah mengendur, uban sudah menabur, jasad kita pun pasti sudah dekat dengan liang kubur. Dipendam di dalam tanah, badan kita pun hancur lebur. Tanahnya pun bercampur lumpur. Sanak keluarga handai tolan,
teman mitra kerja kita, kolega kita, pengikut kita, fans kita, pengagum kita pun pada kabur. Oleh karena itu, mari kita saudara-saudaraku, dimanapun saja kita berada dan bagaimanapun kita, mari kita jadikan diri kita yang pandai bersyukur, jauhilah sifat kubur. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, selalu menunjuki kita untuk selalu bersyukur dalam kehidupan, sehingga hidup kita akan terasa makmur. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berketepatan pada 12 Rabiul Awal di hari ini, 1443 Hijriah atau tahun 2021 Masehi, lebih kurang 1493 tahun yang lalu, lahirlah seorang nabi yang pada saat itu disebut dengan tahun gajah. Lahirlah seorang nabi yang keadaannya adalah keadaan yang sangat mulia dan tubuhnya indah bercahaya hingga tak ada bayangan darinya. Dia adalah manusia yang paling sempurna Allah utus ke muka bumi dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dialah paling tampan, paling baik wajahnya maupun hatinya. Kulitnya sangat lembut, keringatnya pun begitu harum. Begitulah keadaan Nabi kita sehingga siapapun mencium aromanya, bau tubuh Rasulullah SAW, dia terasa baunya, terasa bau kesturi. Begitulah keadaan Nabi kita, manusia yang mulia, yang tubuhnya indah bercahaya. Beliau cahaya di atas cahaya. Dalam kehidupannya, beliau bagaikan purnama, matahari yang selalu menerangi umat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan beliau adalah memiliki akhlak yang agung, diakui oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Keagungan beliau adalah akhlaknya, dan beliau begitu berjasa dalam kehidupan manusia sehingga kita mengalami kemajuan yang membawa umat manusia untuk lebih mudah dalam beribadah dan membawa kita untuk bisa melaksanakan hidup ini dengan penuh keseimbangan antara lahir dan batin. Kita tidak hanya bahagia secara lahir, tapi kita bahagia secara batin kalau kita mengikuti ajaran agamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka atas dasar rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap tahunnya pada bulan Rabiul Awal, dimanapun saja kita berada, maka kita melakukan acara-acara perayaan dan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perayaan Maulid Nabi ini, menurut pemahaman kami, bukanlah perbuatan bid'ah, tapi perbuatan yang sangat baik sebagai saluran kita untuk membuktikan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, sehingga dia lebih mencintai aku daripada dirinya, min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dia menjadikan diriku lebih dicintainya daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kami himbau kepada kita di mana saja kita berada. Mari kita buktikan cinta kita kepada Nabi kita dengan memperingati hari kelahirannya,
Dan dalam peringatan itu tentu kita akan mendengarkan dari para ulama, ustadz dan ustazah kita, para mubalik dan mubalighah kita, para penceramah kita, bagaimana kepribadian beliau dan bagaimana kisah beliau yang begitu indah, yang banyak kita bisa ambil iktibar dalam kehidupan ini, sehingga dengan itu kita akan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, di antara sekian banyak ajaran Rasulullah SAW kepada kita semua, memang sifat beliau memiliki 4 sifat. Siddiq, jujur, benar. Amanah, dapat dipercaya. Tablik, selalu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan beliau memiliki sifat fatonah, yaitu sifat cerdas, pintar, dan beliau sangat memahami kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan beliau, dalam keadaan tenang, keadaan nyaman, dan ketika beliau pun meninggal dunia, beliau yang ingatnya adalah bukanlah harta. Karena beliau tidak meninggalkan para nabi dan rasul, tidaklah meninggalkan dinar dan dirham, tapi beliau meninggalkan ilmu. Maka seharusnya kita seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu, sehingga kita bisa berpegang teguh kepada yang ditinggalkannya, yang dijamin kita tidak akan sesat selama-lamanya dunia dan akhirat, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran tak bisa dipisahkan dari hadis. Hadis pun tak bisa dipisahkan dari Al-Quran, karena kedua-duanya adalah saling melengkapi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus kita kembangkan dalam kehidupan kita positive thinking. Inilah yang akan kita bahas, bagian daripada akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu pikiran adalah medan peperangan terbesar kita, berada di pikiran kita. Pertempuran yang lebih dahsyat dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan bahkan mungkin Perang Dunia Ketiga, ataupun apapun nama perangnya. Perang yang terbesar adalah perang yang berada di dalam pikiran kita. Karena pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Pepatah ada yang menyampaikan dan sering kita dengarkan, menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita dalam hidup kita ini, kita taburlah ide gagasan yang baik, dan mari kita
biasakan melakukan kebiasaan yang baik, dan sehingga kebiasaan yang baik itu adalah bagian daripada karakter kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, pikiran kita seperti tanah. Pikiran kita seperti tanah. Tanah tidak peduli terhadap jenis benih apa yang kita tanam. Jika kita menabur benih jagung, tanah akan meresponnya lalu menumbuhkan jagung. Dan kita pun makan jagung. Iya, baik. Pendengar setia FM dimanapun berada, sepertinya kita harus break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Roh FM Your Lifestyle. Pastinya jika Anda sudah punya pertanyaan seputar tema kita positive thinking, boleh silakan dikirimkan pertanyaan Anda melalui via chat WhatsApp 0822 94 kali 6105 atau boleh kirimkan melalui komentar via Facebook ya, live Facebook kita di @raupadangsidimpuan. Jadi jangan kemana-mana, just stay in 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri dan juga Al Ustadz yang menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan pastinya di tema positive thinking. Baik, kita sudah masuk di segmen kedua. Kembali Sri ingatkan, boleh silakan bergabung melalui via live Facebook kita di @raupadangsidimpuan ya. Kamu boleh kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar dan juga boleh kirimkan langsung melalui via chat WhatsApp di 0822 9999 6105. Dan kepada Al Ustadz kita persilahkan kembali. Terima kasih kita sampaikan kepada penyiar kita, karena matanya pun sudah berkedip tadi. Kita iklan dulu untuk kita dengarkan dan kita dengarkan pesannya, dan mungkin kita akan termotivasi untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh iklan kita itu. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita seperti tanah. Tanah itu netral. Apa yang kita tanam ke tanah, benih apapun yang kita tanam, maka insya Allah dengan izin Allah, maka dia akan tumbuhkan apa yang kita tanam. Kita tanam jagung, benih jagung, maka tanah pun akan merespon dan sehingga menumbuhkan jagung. Dan kita pun makan jegang atau jagung. Saudara-saudaraku, apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita, apakah itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk, pikiran kita akan segera merespon, menerima, dan melakukannya. Sadar atau tidak sadar, sering kita menilai hal-hal yang buruk tentang diri kita. Kepada diri kita, kita negative thinking. Bukan hanya kepada orang lain kita negative thinking, berpikir buruk. Tetapi terhadap diri kita pun kita berpikir buruk. Sering kita tidak sadar menilai hidup kita ini penuh dengan masalah. Maka masalah dengan penuh masalah sehingga kita pun stres dalam kehidupan kita. Kita menilai diri kita, kita tidak akan berhasil. Kita sudah bersikap pesimis. Tentu apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Kita katakan dalam diri kita, penyakit kita sudah lama dalam badan. Dan kita pun menilai diri kita, kita tidak akan sembuh lagi. Kita sudah berpikir negatif terhadap diri kita. Maka bisa jadi itu akan membuat kita tidak kuat menerima ujian Allah berupa penyakit itu. Sehingga kesembuhan kita pun agak lama ditunggu. Kita sering menyebut kita miskin. Padahal di lingkungan kita, kita yang paling kaya. Padahal di dalam diri kita lah yang tidak punya rasa syukur dan tidak ada qanaah dalam kehidupan ini.
kita tidak bersyukur apa yang ada, sehingga kita terus terasa miskin. Karena kekayaan yang paling kaya adalah sifat qanaah, yaitu kita menerima apa adanya dan kita bersyukur apa adanya dan kita manfaatkan itu untuk kebaikan-kebaikan, untuk kebermanfaatan dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering melihat keadaan kita, mungkin saya tidak akan seperti orang lain yang sukses dalam hidupnya. Hidupku terasa suram. Kita menilai diri kita dengan negative thinking. Hal-hal yang negatif kita ucapkan dan kita pikirkan, dan itu akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada kiranya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti kita tanamkan dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, tanamkanlah, saudara-saudariku, hal-hal yang positif di pikiran kita. Maka kita akan menjadi luar biasa daripada yang biasa. Biasa di luar, luar biasa. Insya Allah, dengan pikiran yang positif, dengan baik dan benar, maka kalau kita biasakan berpikir positif, berarti kita akan tertanam dalam diri kita melihat kesuksesan orang lain. Insya Allah, dengan izin Allah pun aku akan sukses. Melihat bagaimana masalah kita yang kita hadapi dalam kehidupan. Karena memang hidup ini adalah masalah. Justru itu, masalah itu datang adalah menguji kemampuan kita, menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, tentu kita sandarkan kepada Allah, tawakal Allah, kita berusaha kerja keras, banting tulang, dan kita berpikir cermat, dan kita pun berpikir positif. La haula wa la quwata illa billah. Insya Allah kalau kita berusaha, insya Allah kita akan bisa. Masalah apapun pasti bisa kita atasi dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan kita bersifat pesimis, tapi kita tanamkanlah dalam diri kita sikap optimis, memandang segala sesuatu dengan rasa tersenyum, sehingga kita melihat akan ada keberhasilan kita. Kalau ini keadaan kita sulit, tidak selamanya akan sulit. Sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oleh karena itu, mari kita tanamkan rasa syukur dalam diri kita, sikap optimis, insya Allah pun apapun yang ingin kita cita-citakan kita dapatkan, insya Allah itu akan kita miliki dan Allah akan berkahi. Saudara-saudaraku, maka dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, sebagai landasan kita untuk tidak berpikir negatif, tapi kita berpikir positif dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jutanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat dari asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Zurais bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perilaku sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Bagaimana perilaku beliau? Beliau selesai makan, suka terus tidur. Dan tidurnya pun mendengkur. Maka melihat keadaan Salman Al-Farisi seperti itu, maka ada di antara kaum muslimin menggunjing perbuatan sahabat Nabi itu. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan kepada seseorang untuk tidak suka mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Rau yang kami hormati dan kami banggakan. Mari kita berpikir positif kepada diri kita dan kepada orang lain. Hidup adalah permainan pikiran. Kalau kita bisa mengelola pikiran kita, maka hidup kita akan bahagia. Musuh paling kejam adalah pikiran kita. Dan sahabat paling setia kita juga pikiran kita. Hati yang baik itu seperti kebun. Pikiran yang baik itu adalah akarnya. Perkataan yang baik itu adalah bunganya. Perbuatan yang baik itu, itulah buahnya. Apa yang kita pikirkan akan menghasilkan apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat akan menghasilkan apa yang kita dapat. Hidup kita sangat tergantung pada hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita selalu negatif, sudah pasti apa saja yang kita lihat akan selalu negatif. Dan hasil akhirnya pun adalah hidup penuh dengan masalah dan kerumitan. Kalau hati dan pikiran kita selalu positif, insya Allah apa yang kita lihat akan selalu positif. Dan hasil akhirnya pun penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudaraku, ada analogi yang dibuat Allah di dalam Al-Quran. Yaitu analogi perbandingan antara lalat dan lebah. Lihatlah lebah. Mudah dan cepat bertemu bunga. Dan lihat juga lalat. Dia begitu cepat dan mudah bertemu dengan kotoran. Mata lebah diciptakan Allah hanya untuk dapat melihat dan bertemu dengan bunga. Mata lalat diciptakan Allah khusus untuk melihat dan nampak kotoran. Dan kotoran itulah yang dicari-cari oleh lalat dalam kehidupannya. Mengapa? Karena di dalam pikiran lebah hanyalah madu, 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 madu saja. Tidak ada yang lain. Sedangkan dalam pikiran lalat hanyalah kotoran, 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 kotoran saja. Tidak ada yang lain. Maka sangat susah bagi lebah untuk bertemu dengan kotoran. Tapi mudah bagi lalat untuk menemukan kotoran dimanapun berada. Dan dimana saja dia berada. Bagi lebah itu sangat mudah bertemu dengan bunga dimanapun. Susah bagi lalat untuk bertemu bunga dan madu. Tapi mudah dan pantas sekali bagi lalat untuk bertemu kotoran dimanapun dia berada. Hasil akhirnya lihatlah bagaimana lebah kaya dengan madu yang sangat bermanfaat dan memberi faedah untuk dirinya dan orang lain.
Dan lihatlah juga begitu bagaimana lalat, dia kaya dengan kotoran, kuman dan penyakit. Dan itu menyebabkan kerugian pada dirinya, apalagi kepada orang lain. Oleh karena itu, pikiran kita, apakah pikiran lalat atau pikiran lebah? Terserah Anda kemana pikiran Anda bawa. Apakah pikiran lebah atau pikiran lalat? Up to you. Iya, baik Ustadz, ini sudah ada masuk pertanyaan dari via chat WhatsApp. Ini ada adik di Kampung Teleng ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk berpikiran positive thinking terhadap seseorang, padahal kita tahu bahwa orang tersebut akan berbuat jahat pada diri kita sendiri. Ya, terima kasih kepada si Ade di Kampung Teleng. Tentu rasa was-was di dalam diri kita dari gerak-gerik seseorang yang berada di belakang kita, kita dapat menilainya mungkin dari persenan. Kita sudah melihat gerak-geriknya dan caranya pun sudah ingin melakukan kejahatan kepada kita. Bagaimana usaha dan upaya kita untuk tidak berpikir negatif? Rasa was-was itu akan hilang daripada diri kita. Tentu saudaraku si Ade berpikir positif kepada orang lain yang ingin melakukan kejahatan kepada diri kita adalah situasi yang harus kita usahakan dalam diri kita untuk selalu berpikir positif. Bagaimana usaha dan upaya kita padahal kita takut, dalam keadaan takut, rasa was-was yang tinggi dari gerak-geriknya pun menunjukkan dia akan melakukan kejahatan kepada kita. Saudaraku si Ade, kita adalah manusia yang beragama. Tentu dalam keadaan was-was itu adalah hal yang wajar. Dan segi perilaku yang di belakang kita pun sudah menunjukkan sesuatu perbuatan yang sangat kita khawatirkan terjadi pada diri kita. Bagi orang yang beriman, harus ada dalam diri kita sifat tawakal. Maka setiap kita keluar rumah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita tidak hanya baca doa itu, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca ayat kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dengan pikiran kita, dengan pikiran iman kepada Allah, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Apapun was-was dalam diri kita dan perilaku orang lain yang ingin mencelakai diri kita, kalau sudah kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita, melindungi kita, apapun yang akan dilakukan orang lain. Ada sebuah kisah adik sebagai iktibar kepada kita. Ada seorang ibu yang ingin keluar untuk belanja keperluan rumah tangganya. Tapi dia lihat dan pada saat itu sering terjadi pembunuhan, perampasan, pembegalan di mana-mana saja. Tapi karena kebutuhan pokok
yang harus diusahakan untuk dibeli di toko swalayan, dia pun dalam keadaan terpaksa keluar dari rumah. Dalam keadaan itu, dia pun baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia baca ayat kursi. Dan terus dia dengan tawakal kepada Allah, timbullah ketenangan dalam dirinya, timbullah keberanian dalam dirinya, sehingga dia naik bus menuju ke toko swalayan untuk membeli keperluan rumah tangganya. Dan sampai di situ ada dia lihat pria yang selalu datang di belakangnya yang ingin melakukan kejahatan kepada dirinya. Terus diiringi lelaki yang dikhawatirkan untuk berbuat kejahatan kepadanya, dan dia baca ayat kursi dan dia tawakal kepada Allah. Dan kemudian mata lelaki yang ingin berbuat jahat itu, dia melihat seolah-olah ada dua pria yang ada di samping ibu rumah tangga itu yang selalu menjaganya. Begitulah dibuat Allah mata lelaki itu, sehingga lelaki itu tidak mau melakukan kejahatan terhadap dirinya. Karena dari pengaruh keutamaan daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan bacaan ayat kursi, seolah-olah lelaki itu melihat ada di samping kanan kiri daripada ibu rumah tangga itu yang selalu menjaga dirinya. Padahal secara kasat mata, siapapun tidak ada melihatnya. Lelaki itu yang bisa melihatnya dalam keadaan dia seolah-olah melihat dua lelaki yang selalu menjaga ibu rumah tangga itu. Sehingga dia lelaki yang ingin melakukan kejahatan itu tidak berani untuk melakukan kejahatan. Bahkan bukan hanya melakukan, mendekat pun kepada ibu rumah tangga itu yang terpaksa untuk belanja ke swalayan itu, sehingga dia pun pulang ke rumah dan berhasil, dan sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Itulah saudaraku si Ade, maka biasakanlah berpositif thinking walaupun orang ingin melakukan kejahatan kepada kita dengan dasar keimanan. Insya Allah si Ade bisa berpositif thinking pada siapapun walaupun orang itu ingin melakukan kejahatan kepada diri kita. Demikian ya. Iya, baik. Semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Ade di Kampung Teleng. Dan kalau gitu rekan Rau, kita break dulu sebentar dan nanti kita kembali lagi di segmen ketiga tentunya. Yang terakhir ya, penyampaian kesimpulan dari tema kita, Positive Thinking. Just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri dan juga Al Ustadz yang mengisi ruang dengar Anda. Dan kita sudah sampai di segmen ketiga ya, itu artinya penyampaian kesimpulan dari tema kita, Positive Thinking. Baik, kepada Al Ustadz kita persilahkan. Terima kasih kepada kita seluruh pendengar di mana saja kita berada dan penyiar kita dan seluruh yang tak bisa kami sebutkan satu persatu karena pun kami tidak lihat siapa pendengar kami. Tapi yakin kami kepada kita semua mendengarkan radio kita ini, dan saya yakin pun kita mudah-mudahan dapat mengambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan. Kesimpulan daripada tema kita pada hari ini tentang berpikir positive thinking. Kami anjurkan kepada kita semua, mari kita berpikir positif kepada diri kita dan kepada orang lain. Dan mari kita hindarkan berpikir negatif kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Berpikir positif kepada diri kita itu akan menimbulkan sikap optimis. Dan apabila kita berpikir negatif kepada diri kita, itu akan menimbulkan sikap pesimis.
Dan kalau kita berpikir positif kepada orang lain, maka kita akan mudah bergaul, mudah kita bekerja sama tanpa pagodangan, kita akan bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk kebaikan. Dan apabila kita berpikir negatif, maka kita akan menutup diri kita bekerja baik dengan orang lain, karena yang ada dalam diri kita adalah curiga terus menerus. Maka mari kita arahkan pikiran kita, pikiran seperti pikiran lebah yang selalu mencari madu, mencari bunga yang menghasilkan madu yang banyak, sehingga madu itu memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Jangan kita jadikan pikiran kita seperti pikiran lalat yang dicari-carinya dalam hidup ini adalah kotoran di mana saja dia berada, sehingga dia menghasilkan kotoran dan menyebabkan datangnya kuman dan timbullah penyakit yang tentunya itu merugikan dirinya dan orang lain, orang banyak. Na'udzubillahi min jalik. Patik dohot ugari dot ujaran. Mari mahita dengan namarkom, aso bisa hita marsi hargaan. Inilah pantun terakhir dari kesimpulan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua untuk bisa mengamalkan surah Al-Hujurat ayat 12 untuk tidak banyak berprasangka, karena prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kita menggunjing dan menceritakan aib orang lain, karena itu adalah perilaku tercela. Mari kita arahkan pikiran kita kepada positif untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada diriku dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada. Marilah kita jadikan pribadi kita pribadi yang bertakwa. La'allakum tuflihun. Insyaallah Allah akan jadikan kita orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ustadz telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga kita dapat kembali berjumpa dengan keadaan yang sehat selalu. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle.